Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol akhwat akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturakan semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kajian kita di siang hari ini adalah tafsir. Untuk judul di kanan atas itu mestinya dihapus. Judulnya adalah Tafsiru Suratil Adiyat. Tafsir Surah Al-Adiyat. Maknanya kuda yang berlari kencang. Sampai nafasnya tersengal-sengal. Termasuk surah Makkiyah, diturunkan ketika dakwah Nabi SAW masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Mekah merupakan tanah kelahirannya. Ada Masjidil Haram, bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terutusnya Nabi kita juga berkait dengan doa Nabi Ibrahim, yaitu Rabbana wa ba'ats fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatika, sampai seterusnya ayat. Ya Allah, di tempat ini, masjid yang ku bangun ini, Mekah, ada Ka'bah, tempat haram yang diberikan kemuliaan, yang nilai pahala sholat di situ berapa kali? 100.000 kali. Di masjid biasa ketika berjamaah nilai kelipatan pahala berapa kali? 27. Di Masjid Al-Aqsa 500 kali. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Di Masjidil Haram 100.000 kali. Ini tempat yang dimuliakan, yang aman, yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berdoa, utuslah di tempat ini Rasul yang asal usulnya dari orang setempat, diketahui nama, nasab, profil, kejujurannya, kelebihannya, keunggulannya, sehingga tidak ada alasan untuk ditolak.
yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu sampai seterusnya ayat. Tapi kenyataannya penduduk Mekah yang nyimpang, walau keluarga mereka sendiri, tetapi mereka banyak yang menolak. Sampai Nabi SAW bertahan 13 tahun. Kemudian dikepung mau dibunuh rame-rame, terpaksa beliau pindah. Itu namanya hijrah. Itu sebab hijrahnya seperti itu. Yang berbagai macam petaka sebagai ujian berat dialami. Karena Nabi itu simbol perjuangan, bukan simbol bernikmat-nikmat bersantai. Karena al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Dan tanda cinta Allah pada hambanya, semakin dicinta semakin banyak diuji. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah itu ketika mencintai hambanya, dia bahkan bukan dimanja-manja, tapi banyak diberi ujian. Bahkan ujian yang menimpa Nabi paling berat, asyadul bala al-anbiya fa amsaluhum summa amsaluhum. Orang yang paling berat beban ujiannya siapa? Para nabi. Lalu orang yang semisal kemudian berikutnya, sampai mengerahkan semua potensi. Ujung-ujungnya harus itu hijrah. Itu alasan hijrah. Yang di tahun ke-10 Hijriah dikatakan amul huzn, tahun kesusahan. Kenapa dikatakan tahun kesusahan? Bukan mencela kepada tahun, tetapi berita. Di tahun itu banyak sebab ketika orang mendapatkan musabab itu seringnya itu susah. Apa itu? Satu, meninggalnya Bu Khadijah. Yang kedua, meninggalnya sang paman. Itu meninggalnya Bu Khadijah itu bulan Syawal. Di antara bentuk hiburannya, orang susah butuh hiburan. Karena pesan Nabi SAW, arihni bisolah, istirahatkan saya, beri saya hiburan dengan sholat. Allah perintahkan wasta'inu bisabri wasolah, mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Maka beliau dimi'rajkan selepas bulan Syawal, selepas meninggalnya sang istri. Bulan apa? Nggak tahu. Kenapa masyarakat membuat acara peringatan Isra Mi'raj bulan Rajab tanggal 27? Padahal Mi'raj itu sesudah bulan Syawal meninggalnya Bu Khadijah, tapi peringatannya kok di bulan Rajab. Terus pun diceritani, nggak ngerti saya. Itu ditinjau pada sisi situ, penetapan tanggal 27 itu masih misterius. Di balik itu petunjuk membuat acara peringatan juga belum dijumpai. Yang ada bulan Rajab, bulan mulia, amal soleh ditingkatkan supaya dipersungguh, tapi tidak usah membuat amal-amal baru yang tidak ada bimbingannya. Itu kondisi Nabi hijrah, sebabnya seperti itu. Kemudian tanda-tanda surah itu makiyah, itu ada seringnya pendek-pendek, cerita tentang akidah rububiyah untuk digiring ke tauhid uluhiyah, mengakui Allah sebagai Rabb-nya, untuk siap menghamba hanya semata kepada Allah. Itu digiring ke sana. Juga banyak cerita tentang hari akhir, karena seringnya akal hanya berpikir sing gaduk dijangkau, seringnya dunia saja. Bahkan ada yang bertumpu hanya dengan akal mengatakan wa mal hayatu illa
hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Di situ hidup, di situ mati, enggak ada menyebabkan binasa kecuali waktu. Itu namanya penyembah dahriyah, penyembah massa. Itu semata hanya akal-akalan saja. Surah Makkiyah banyak cerita tentang hari akhir, membimbing kepada kita supaya kokoh iman kepada hari akhir. Kadang ada awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat, ada amal, ada balasan, ada hadir, ada gaib. Yang gaib itu menggunakan wahyu. Kemudian nada bahasanya simpel tapi tegas, karena orang yang dihadapi butuh disikapi seperti itu. Itu diantara tanda-tanda surah, namanya surah Makkiyah. Al-Adiyat jumlahnya ada 11 ayat. Sekarang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jama'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Setiap kali akan membaca Al-Quran supaya memohon perlindungan dengan lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya memohon perlindungan kepada Allah, minta untuk dijaga dari gangguan godaan setan yang terkutuk, karena setan datang untuk mengganggu, termasuk mau baca Quran mau diganggu, mau sholat diganggu, sebelum sholat nggak terasa mau ke WC, begitu mau sholat seperti diublek, dihayalkan mau kentut dan macem. Makanya bila kita dapat gangguan setan, beristi'adzahlah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, termasuk ketika mau baca Quran juga beristi'adzah. Surah dibaca dari awal ada bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Makna bahasa dengan menyebut nama Allah yang pengasih, yang penyayang. Mana istilah, setiap diri mengatakan saya memohon pertolongan Allah. Saya mulai kegiatanku sambil memohon pertolongan Allah, mengharapkan keberkahannya supaya dibantu dan sukses. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Itu doa. Termasuk tadi dari rumah ke sini juga berdoa. Kenapa doa keluar rumah menuju ke tujuan? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tadi lupa atau ingat? Lupa disusulkan, karena orang itu bisa lupa. Wal 'adiyat, demi kuda perang, demi kuda perang. Dhabha, yang lari terengah-engah. Fal muriyati, demi kuda perang yang qadha, hentakan kakinya memancarkan cahaya. Fal mughirati, demi kuda perang yang menyerang, subha, di waktu pagi.
Fa'atharna, maka kuda perang itu menimbulkan bihi dengan hentakan kakinya naqa'a, debu yang berhamburan. Fawasatana, maka kuda perang itu berada di tengah-tengah bihi dengannya jam'a, kekumpulan musuh. Musuh berbaris rapat tembus sehingga jebol, kuda berada di tengah-tengah mereka, nyerang dengan dahsyat. Innal insana, sesungguhnya manusia, dirabbihi, kepada Allah Rabbnya, yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang memilikinya, mestinya diibadahi, tetapi lakanud, justru dia malah banyak membantah, menentang, menyanggah. Mestinya tunduk, semangat seperti semangatnya kuda perang, tetapi malah membantah, menyanggah, membangkang. Wa innahu ala dzalika la syahid, wa innahu, sungguhnya manusia, ala dzalika, atas hal itu, sikap pembangkangannya, mestinya tunduk tapi membangkang. Sadar atau tidak sadar? La syahid, dia menyaksikan, sadar. Sudah diberi pilihan, pilihlah jalan surga, jalan kenabian, jalan kitab yang diturunkan. Semangatlah beramal seperti semangatnya kuda perang. Ternyata dia pilih untuk melawan, dan melawan kepada yang hak, padahal dia tahu dia berada pada batil, yang ia perangi itu hak. Dia melakukan itu, ternyata la syahid, itu sadar. Jadi orang Abu Jahal memerangi Nabi itu ngelindur napa sadar? Sadar. Mabuk atau sadar? Sadar. Dia salah, sadarkah? Nabi benar, sadarkah? Sadar. Tapi kenapa? Ketika sudah sadar, saya salah, Nabi benar, mestinya saya ikut dia, tapi kok malah menentang. Napa masalah? Oh, sing dadi Nabi enggak dari marga saya. Wong kami lebih layak, kenapa kok dia? Nanti apabila kami ikut kepada dia, berarti saya kalah bersaing. Wong marga kami selalu bersaingan dengan marganya Nabi. Sementara saya diutus oleh umat untuk memperjuangkan, saya kok ikut Nabi yang ngisin-ngisini. Akhirnya dia menentang. Jadi pembangkangannya itu sadar, dia itu salah, Nabi itu benar. Hanya semata cinta marga, cinta kelompok, fanatik golongan, hasad. Kenapa yang jadi Nabi dari marga Bani Hashim, tidak dari marganya Abu Jahal? Maka dia mengatakan, demi Allah saya perangi. Jadi kalau begitu, Abu Jahal memerangi Nabi, sadar atau tidak sadar? Sadar. Kalau nanti dia itu diancam neraka, sadar atau tidak sadar? Sadar. Tapi kenapa kok panggah ngengkel, wong itu calonnya hancur? Karena cinta dunia berlebihan, fanatik golongan berlebihan, cinta kekuasaan berlebihan. Karena hasad. Kenapa yang maju kok dia, kok bukan kami? Dan orang itu bila hasad, itu maunya menghancurkannya. Itu begitu. Kenapa dia yang entuk ketutuk aku? Wong aku luwih ayu timbang DE. DE rapate ayu, kok malah sing bejo, awas saya hancurkan.
dan sebagainya. Itu contoh hasad. Makanya Abu Jahal CS memerangi itu penuh dengan kesadaran. Makanya ketika dia itu dihukum, dia tidak menyesal, ya pancen aku ndablek yes ngene iki. Setelah itu dia menyesal tapi nggak ada gunanya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini alasan kenapa kok membantah kepada yang hak, padahal dia sadar dirinya salah, Nabi itu hak, tapi kok dia membangkang. Alasannya wa innahu, sungguhnya dia li hubbil khairi, karena cintanya kepada khair, lasyadid, itu amat sangat. Napa mana khair? Harta. Sering harta itu diberi nama, diistilahkan dengan khair. Intaroka khairon. Ketika seseorang itu mau mati meninggalkan khairon. Napa meninggalkan khairon? Harta. Maka supaya wasiat. Itu cinta dunia berlebihan. Cinta dunia bolehkah? Ayo dijawab. Cinta dunia bolehkah? Boleh. Kenapa? Fitrah, hewan bayi. Kenapa? Butuh. Kenapa? Diberi hak. Mana bukti hak dihakkan kepada kita? Silahkan kamu ambil, kamu nikmati, kamu cintai, silahkan. Mana dalilnya? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah sekitar 30-an. Wa Allah alladzi yang khalaqalakum, mencipta untuk kamu, ma fil ardi, semua di bumi jami'an. Bumi bersama isinya saya cipta untuk kamu, ambillah. Diambil boleh? Dicinta boleh? Jawab boleh, tapi jangan terlalu. Diambil, dicinta untuk sarana, bukan untuk dijadikan tempat kekal berbangga-banggaan, bukan dijadikan tempat kekal dan berbangga-banggaan. Sehingga oleh itu dianggap tempat kekal untuk berbangga-banggaan, seolah hidup hanya di dunia. Itu yang nggak boleh. Cuma sebatas mengambil, dimanfaatkan, dicinta, diperjuangkan, boleh. Kita punya harta dirampok, padahal harta itu untuk modal ibadah, diberikan atau dibela. Bila kita membela harta kita sebagai modal ibadah sampai kita mati, apa status kematiannya? Syahid. Bila si perampoknya malah mati duluan, apa statusnya? Sangit. Ngapa sangit? Bakar neraka. Kenapa harta kok dibela kayak begitu? Jawab, modal ibadah, modal taat, modal mandiri, modal memberi, modal haji, modal menghajikan, modal umroh, modal mengumrohkan, modal jihad, modal membantu orang untuk berangkat ke medan jihad, modal untuk berdakwah, membantu sarana dakwah. Gedungnya 5 miliar tak gawekne dewi, bolehkah? Orang-orang yang berdakwah semua kebutuhannya, kendaraannya, bensinnya tak siapi, bolehkah? Boleh. Harta diambil untuk seperti itu. Cintanya modal ketaatan, makanya dirampas bela diri, mati syahid. Yang tidak boleh adalah dicintai secara berlebihan. Apa tadi tanda berlebihan? Segala-galanya hidup hanya di dunia, harta untuk berbangga-banggaan, ngambilnya nggak mikir halal atau haram, yang penting sugih. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Diberitahu oleh Allah, kamu jangan begitu, nggak bener cara seperti itu. Dunia itu tidak kekal, itu fana, mati nggak dibawa. Orang mati dibawa-bawain, bisakah menikmati dalam kubur? Ibu-ibu yang meninggal dipacai ayu nganti perhiasannya sekilo.
Bisa berdandan di alam kubur. Terus dilamar cacing ngoten nggih. Berdandan di alam kubur dilamar sinten? Cacing. Nggak mungkin itu terjadi. Harta nggak dibawa, kenapa kamu perjuangkan pol-polan? Jangan kamu kebablasan seperti itu sampai yang hak itu kamu bantah padahal kamu sadar kamu salah. Hak itu hak. Hanya semata cinta dunia berlebihan. Kenapa kamu sampai kebablasan seperti itu? Afala ya'lamu, apakah orang seperti itu tidak sadar, tidak tahu idza bu'thira, ketika dibangkitkan ma fil kubur, apa yang ada di area pekuburan. Tiupan pertama tiupan hancur alam raya. Tiupan kedua tiupan semua yang terpendam mati dibangkitkan kembali. Sekaligus roh-roh dikembalikan ke jasad. Akhirnya mereka hidup kembali di bumi lain, di langit yang lain, pisah dari bapaknya, ibunya, pak suaminya, istrinya, orang tuanya, anaknya, semua manusia, pendampingnya amal. Kenapa kamu tidak menyiapkan? Apa enggak sadar kamu nanti akan dibangkitkan dari alam kubur untuk dihisab, digiring ke padang mahsyar yang tidak ada gunung, enggak ada jurang, yang ada hamparan luas 50.000 tahun, panas pol. Apa bekalmu? Hartamu melindungi, keluargamu melindungi, jabatanmu melindungi. Wong mati nggak kamu bawa, gimana mereka melindungi kamu? Mereka pisah semuanya, mikir awak diwi-diwi, bagaimana melindungi kamu? Begitu, makanya cari bekal, jangan membantah kepada yang hak. Wahusilwa, dan akan diungkapkan ma fi sudur, apa yang ada di dada manusia. Allah tahu iman atau tidak iman, sehingga Allah tidak bisa dikelabui. Sinten sing maca iman tapi panggah konangan kafir? Sinten? Berdandan bergaya iman tapi aslinya kafir? Sinten? Orang-orang munafik. Jane kafir tapi bergaya masuk Islam. Orang beriman bisa ditipu, tetapi Allah bisa ditipu? Tidak bisa. Maka Allah menanya, akan dibongkar apa yang ada di dada-dada mereka. Niatmu ke jane opo akan kebongkar. Makanya kita beribadah merasa diawasi oleh Allah, jangan mencari sanjungan manusia. Kita tuh sowan kepada Allah, nggak kepada makhluk. Allah tahu kita tuh khusyuk apa ndak. Inna rabbahum, sesungguhnya Allah Rabb mereka, bihim kepada mereka, yauma idzin, di hari itu, la khabir, sungguh betul-betul tahu kabarnya. Sehingga nggak bisa bersandiwara, bergaya di depan Allah Subhanahu wa taala, mesti ketahuan apa isi hatimu dan nanti akan dihisab. Itu tadi terjemah dari ayat per kata. Sekarang kita terjemahkan global. Demi kuda perang yang lari kencang sambil terengah-engah. Demi kuda perang yang hentakan kakinya memancarkan cahaya. Demi kuda perang yang menyerang musuh dengan dahsyat di waktu pagi. Demi kuda perang yang kiprahnya sampai debu berhamburan. Dia menyerang musuh walaupun rapat bisa diterobos semuanya. Wahai manusia, takwalah kepada Allah, semangat seperti gambaran semangatnya kuda perang. Tapi kenyataannya sesungguhnya manusia malah membangkang kepada Allah. Sesungguhnya manusia yang pembangkang itu sadar, saya salah, dia benar, tapi sengaja saya lawan saja. Karena orang tadi cinta dunia yang berlebihan,
sehingga semata mengejar dunia, rela menolak kebenaran. Apakah orang seperti itu tidak sadar nanti ketika dibangkitkan dari kubur, dibongkar apa yang ada di dadanya, Allah betul-betul maha tahu bagaimana kabar isi hatinya, sehingga orang tidak bisa bersandiwara. Apa kamu nggak takut bila kamu nanti akan ketahuan kemudian dihukumi neraka? Nah, makna global seperti itu. Min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat yang berbahasa Arab kita baca. Pertama, at-targhibu, motivasi, penyemangatan. Fil jihad, untuk kerja keras. Napa mana jihad? Kerja keras. Bila berkarya sing tenanan. Napa jihad? Kerja keras tenanan, tidak boleh santai-santai. Wal i'tad, dan menyiapkan diri, mencari bekal, karena penting harus tenanan dan semangat. Semangatnya kal khayli amsi, seperti kuda yang disebutkan tadi. Seperti kuda, gambaran untuk perjuangan orang tempo dulu. Orang tempo dulu niku dikatakan gagah. Kalau dia itu diberikan panggilan, apa panggilan yang orang itu sudah terasa gagah sekali, top. Panggilan nopo? Penunggang kuda. Jadi orang dulu itu kalau mendapatkan julukan apa? Si penunggang kuda, itu merupakan kehormatan yang luar biasa karena kesungguhannya. Wa nafasit ta'irat al-yauma, seperti jet tempur hari ini. Jet tempur niku napa? Pesawat terbang milik tentara yang ada di udara. Pun biasa mirsani atraksi pesawat terbang jet milik militer nggih. Gimana atraksinya di udara? Berbalik nganan, berbalik ngiri, melonjak ke atas, turun ke bawah, berputar-putar. Di belakangnya dikejar bom, bisa naik lolos, bisa turun lolos. Jadi kayak manuk mibur sing atraksi wonten dhuwur ngoten kalau. Kagem panjenengan ingkang biasa umroh nitih pesawat terbang niku pesawat terbangnya anteng napa munyir-munyir? Wah, anteng lah, munyir-munyir ceblok kabeh nah ya. Miring nengen gruduk nengen, miring ngiwa gruduk ngiwa, pesawat terbangnya male ceblok kabeh. Ya enggak sama dengan pesawat penumpang. Pesawat penumpang itu mesti tenang, saking tenangnya seperti duduk di ruangan ini. Terus kayak mutan nggih, naik pesawat terbang pas tenang, atas wonten ruangan ngaten niki lho. Nggih setenang seperti ini. Itu kalau pesawat terbang untuk penumpang. Nafas, ini pesawat terbang jet untuk milik militer. Gimana atraksi di udara? Sebegitu membuat kagum, luar biasa. Itu atraksi yang semangat luar biasa. Itu sebagai gambaran semangat beramal. Sebagai gambaran semangat beramal dengan lihat kuda perang yang luar biasa. Itu pelajaran pertama. Jadi semangat, penyemangatan untuk kita ketika beribadah, tenanan semangat, mempersiapkan bekal semangat seperti semangatnya kuda perang yang lari terengah-engah, yang lari kakinya memancarkan api, yang lari menerobos barisan musuh. Tempat yang dilewati berdebu sedemikian rupa, musuh yang rapat bisa ditembus serang dari dalam.
Nah, kita dibimbing ketika beramal semangat seperti itu. Itu namanya mujahadah, dan itu merupakan kunci kesuksesan. Kalau kita punya anak didik belajar seneng sregep nyawang ngeten aja mboten. Ya Allah, anakku, putuku, anak didikku lek sregep belajar. Telaten kabeh masalah bisa, diberi soal apapun bisa, nilainya 100%. Bangga enggak? Tapi lek duwe anak didik turu angel diomongi, ra iso adus, makan isah-isah gak iso. Lek ra dijewer ra budal. Di sini kita diberitahu bagaimana perilaku semangat yang mentakjubkan. Artinya kita disemangati lek ngibadah sing semangat seperti itu. Nomor 2, sanian bayanu hakikatin, menjelaskan tentang keadaan sebenarnya, hakikatnya. Waya, dan dia bentuknya annal insana, sungguhnya manusia kafurun, banyak kufurnya, lirabihi, kepada Allah Rabbnya. Menosan itu kadah syukurin apa kadah kufurin? Kadah sambate napa kadah zikire? Loh, jenengan kok kompak banget napa? Nggih, kula nggih ngoten niku. Makanya kita diberitahu kafur, banyak kufurnya, li rabbihi, kepada Allah Rabbnya. Wa ni'amihi, dan kepada nikmat Allah alaihi, yang dicurahkan kepadanya. Wa yadkuru, yang banyak ia ingat, al musibata, musibahnya. Idza asabatu, ketika musibah menimpa kepada dia, wis ngakeh dieling-eling. Wa yunsi, dan sengaja melupakan an-ni'ama, berbagai macam nikmat. Allati, yang ghotothu, menyelimutinya. Itu kebanyakan manusia nggih ngoten niku. Kakian sambat, kakian ngresulo, opo-opo bangga kurang. Akhirnya pun sing dadi penyebab istri Nabi Ismail yang pertama dicerai napa sebabnya? Niku Nabi ambak pun daun niku kakian sambat. Kinten-kinten upami ibu-ibu wonten zaman Nabi Ismail terus dinikah ngoten niku kira pantes dipun cerai mboten kinten-kinten. Cerai kabeh ra klebu. Lah piye mek? Ngoten ya. Sambat ae. Sing bener apa ngene ya. Makanya Nabi Ibrahim pulang pesen salam, dan rumah ini daun pintunya supaya diganti. Nah, itu ketika kunjung yang kedua baru, nah itu baru qanaah, neriman, syukur, nggak pernah berkeluh kesah, yang ada siap berjuang walaupun derita seperti apa. Illa, kecuali orang itu bisa selamat dari keluh kesah seperti itu idza amana, bila dia itu mau beriman, wa amila solehan, dan mau beramal soleh. Nah, di sini kita belajar beriman, kita belajar beramal soleh. Semoga enggak termasuk wong sing gampang sambat. Nah, ngitung musibah kapan syukuri? Ngitung musibah, kapan syukurnya? Protes dan sebagainya, nggak bakal ketemu. Nomor 3, salisan bayanu, keterangan annal insana, sungguhnya manusia yuhibbul mala, cinta, yuhibbu,
cinta al-mala kepada harta, hubban dengan kecintaan syadidan yang amat sangat. Artinya bila orang itu hanya berpikir dunia, hanya menggunakan akal, seolah hidup itu hanya di dunia saja, itu nanti akan memanfaatkan aji mumpung si uring seneng-seneng, mati gak bisa seneng-seneng belas. Makanya dengan sebab seperti itu dia pol nih cinta dunia. Tapi beda orang yang beriman. Dunia itu hanya sebentar, akhirat tujuan. Dunia beramal, syukur dan sabar, ingin bernikmat-nikmat di akhirat sana. Nanti beda nanti cara berpikirnya. Makanya jangan semata hanya bertumbuh kepada akal. Iya berakal, tapi jangan semata bertumbuh kepada akal saja, yang seolah akal mengatakan hidup hanya di dunia saja, mumpung urip seneng-seneng, mumpung durung mati. Ini bahaya pemikiran seperti itu, nanti menyebabkan cinta kepada harta bisa berlebihan. Illa kecuali idza hadzaba, ketika dia itu bisa mendidik bil iman, dengan iman, wa sholihil amal, dan solehnya amal. Siapa yang bisa mendidik diri dengan iman, solehnya amal? Iman yang gimana? Iman pada Allah, iman pada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada takdir, iman pada hari akhir, dunia akan berakhir, berganti akhirat, akan dihisab di dunia untuk mencari bekal. Makanya mau masih hidup, belajar, beramal, berdakwah, berinfak, supaya nanti amalnya menjadi alasan Allah selamatkan di alam kubur, dapat nikmat kubur, aman di padang mahsyar, bisa melewati neraka, bisa masuk surga. Itu namanya mendidik dengan iman, wa sholihil amal, dan akhirnya amalnya soleh. Rabian yang keempat, takriru aqidatil ba'si wal jaza. Takrir pengokohan. Aqidatil ba'si, akidah tentang adanya hari kebangkitan, wal jaza, dan balasan. Artinya orang mati akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti dan akan dibalas. Orang mati nggak boleh dikatakan mati barbur ya wis. Enggak, itu hanya singgah sementara, hanya transit. Kenapa transit? Singgah sementara, mampir. Berapa lama masa transit? Sebentar. Panjenengan nek tindak tebih naik pesawat terbang badhe teng Jeddah, budale keng Surabaya misale, napa keng Kediri mriki, niku transite meminta lama atau sebentar? Singgahnya minta lama atau sebentar? Sebentar, maunya kan langsung kan, nggak usah transit segala. Jadi dunia itu hanya sebatas transit. Alam kubur itu transit, singgah sementara, nanti akan dibangkitkan kembali. Makanya akidah itu harus kokoh, bukan di dunia mati barbur gak enak terusin. Enggak, ada kelanjutannya, nanti balasannya, enggak ada habis umur. Ada yang di neraka kekal, ada yang di surga kekal. Kenapa? Karena adanya kematian itu hanya di dunia saja. Di akhirat enggak ada yang namanya mati. Penduduk neraka dipanggil, disuguhkan kambing, mereka ditanya, apa ini? Mereka menjawab kambing. Allah katakan bukan, itu kematian. Dijil makan kambing, lalu wedusnya dibeleh. Dikatakan selepas ini enggak ada kematian, kalian kekal neraka selamanya. Menyesal mboten? Na'udzubillah min dzalik. Nanti akan ada begitu. Demikian juga penduduk surga dipanggil, mereka melongokkan kepalanya. Ya, kami sambut panggilannya. Ditanya, tahukah kalian apa ini? Kambing.
Bukan, ini adalah kematian disembelih. Dikatakan selepas ini tidak ada kematian, yang ada adalah hidup terus. Beruntunglah ketika di surga, semoga kita penduduk surga. Itu namanya mengokohkan iman adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Berikutnya kita masuk petunjuk ayat yang bertuliskan Latin. Ada 5 nomor. 1. Pertolongan Allah ada yang langsung, ada yang lewat syariat. Pertolongan Allah ada yang langsung, ada yang dilewatkan syariat. Kenapa? Contoh pertolongan Allah langsung, manusia tanpa usaha. Dibikinkan langit langsung boten, dibikinkan bumi langsung boten, dibikinkan udara langsung enggak, dibikinkan air langsung enggak, dibikinkan kesehatan, dan banyak yang seperti itu. Allah utus Rasul membimbing kita, diberi Quran, petunjuknya selalu dijaga, dakwah itu selalu ada, tanya juga dijawab. Kita tidak usah mengadakan, Allah sudah menyiapkan semuanya. Itu contoh pertolongan Allah yang bersifat langsung. Ada juga yang dilewatkan syariat. Jadi ada perintah, ada larangan, ada fadilah, ada ancaman. Kita disuruh memilih, pilih yang ngambil fadilah atau yang ngambil ancaman. Pilih pundi? Pilih yang berfadilah atau pilih yang berdampak ancaman? Makanya bila pilih yang berdampak fadilah, ya carilah ilmu, manhajnya benar. Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman sahabat, akidahnya tauhid, sholatnya tegak, akhlaknya bagus, dermawan, pemaaf, suka membantu, berdakwah, sabar. Itu pertolongan Allah lewat syariat, lewat ketaatan. Itu nomor 1, pertolongan Allah ada yang langsung, ada yang lewat syariat. Nomor 2, sebab kesuksesan lewat syariat dengan mujahadah. Sebab kesuksesan lewat syariat dengan mujahadah. Kita pengen sukses apa pengen gagal? Makanya kita ada ikatan syariat, perintah, larangan, halal, haram, taat, maksiat. Tentunya kita pilih yang halal, yang taat, yang jalan surga. Nah, itu semuanya dikerjakan harus dengan mujahadah. Napa mujahadah? Tenanan. Napa mujahadah? Sungguh-sungguh serius, mengerahkan semua potensi. Nggak boleh santai-santai. Mosok duya anjing malah, halo selamat datang anjing, ngoten nggih. Ya, mestinya lari tergopoh, kopoh. Itu mujahadah atau tenanan, cari ilmu tenanan. Memahami tenanan, menghafalkan tenanan, datang ke majelis tenanan, memahami tenanan, minta tenanan. Beramal sungguh-sungguh, nggak boleh santai. Wong kita itu segera mati masalahnya. Apa yang kita tunggu? Nunggu umur panjang, napa nunggu mati? Wah, nunggu mati kok santai-santai gimana? Sampun siap sangune? Pun udah dereng ngoten lho. Kok santai-santai piye? Sepure wis munir ape budal, lem laku malah santai-santai. Terus pundi? Tinggal, cepet ya malah leyeh-leyeh, rebahan badan. Ya, ketinggalan kereta bisa menunggu kereta berikutnya. Nek malaikat teko, wis budal desa kurang siam kok ben malaikat liyane sing nyambut aku ngoten nggih. Gak enek sip-sipan malaikat. Budal ya budal.
Nomor 3, tamsil. Tamsil niku peragaan. Napa tamsil? Peragaan. Untuk mudah dipahami. Tamsil atau peragaan sifat mujahadah itu pada profil kuda berikut. Tamsil sifat mujahadah ada pada profil kuda berikut. Artinya bila kita tuh pengen tahu mujahadah itu seperti apa, aku tak melu-melu, mujahadah itu seperti apa, maka lihat pemandangan kuda. Bila kita melihat sifat kuda, itu merupakan sifatnya yang punya sifat mujahadah, punya sifat tenanan, yaitu kuda perang. Kuda niku tambah nggih. Tamsil sifat mujahadah pada profil kuda perang. Kuda apa? Kuda perang, bukan semata kuda. Ini kurang ini. Kuda perang ditambahi. Sifatnya kayak kuda perang. Maka siapa yang punya sifat seperti sifatnya kuda perang, berarti dia memiliki kepribadian yang bagus. Gimana sifat kuda itu? 1, lari kencang sampai terengah-engah, menunjukkan tenanan. Kuda perang berikut yang lari kencang A sambil terengah-engah. Kenapa bahasa Jawa ini terengah-engah? Nanti mengkis-mengkis, menunjukkan kerja keras. Yang kedua, timbul percikan api dari kakinya. Itu bentuk kuda perang yang kerja keras, larinya kencang terengah-engah, dari kakinya muncul percikan api. Yang nomor C, semangat nyerang musuh di waktu pagi. Kuda perang ini diajak perang itu nase sebentar cek ngentekne kopi diseruputi dhisik ngoten nggih. Bentar ngenteni sarapan ngoten nggih. Gak ada ceritanya kuda datang ngentekne kopi ngoten niku. Budal ya budal. Nggih mboten. Tapi lek tiyang terus pundi? Sik sarapan dhisik ngoten nggih. Kuda itu ndak ada. Langsung cekatan. Nyerang di waktu pagi, itu waktu berkah. Yang nomor D, area perang penuh dengan hamburan debu. Berarti kalau gitu geraknya itu luar biasa, sampai debunya berhambur-hamburan. Wah, kalau debu kayak begitu, geraknya seperti apa? Itu sungguhnya berapa seperti itu, sampai debunya berhamburan rak karu-karuan. Yang E, barisan musuh jebol dengan serangan seru. Barisan musuh jebol dengan serangan seru. Enggak seperti serangannya pasukan Budrek. Jenengan pun pirsa napa dereng? Terus punti gayane pasukan Budrek. Alitan kloriyin pas ndelok TV niku roh promosine Budrek. Pasukan Budrek maju jalan aromesa mesem. Mosok pasukan perang kok modelnya pasukan Budrek, ya mungkin lagi. Jadi barisan musuh jebol dengan serangan seru. Itu gambaran sifat bersungguh-sungguh dengan penampilan kuda. Makanya bila orang itu tahu kiprah kuda perang, nanti akan termotivasi. Kaya ngono ya semangati. Saya kok belum punya semangat seperti itu. Maka lihatlah, sehingga nanti akan menyemangati kita. Nomor 4, waspada penyakit penggagal sukses akhirat. Waspada penyakit penggagal sukses akhirat. Kita pengen sukses atau pengen gagal? Kapan sukses betul-betul dikatakan sukses? Di dunia kaya raya? Bukan. Apa? Aman neraka, masuk surga, itu sukses akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad
faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa yang diselamatkan neraka, dimasukkan ke surga, betul-betul sukses. Sementara sukses dunia itu kesenangan yang menipu. Enaknya makan terus nampak di mulut saja. Di mulut ditelan habis. Kerjanya berapa jam? Masaknya berapa jam? Keselepol mangane 1/4 jam nggih. Enggak seberapa itu nikmatnya. Mati sudah enggak bisa merasakan. Pone haram, iya kono, wetenge kobong. Yang dimakan haram, wetenge obong. Isra sumbut belas. Makanya asli sukses itu di akhirat. Maka jangan sampai gagal. Apa penggagal sukses akhirat? Cinta dunia berlebihan. Cinta ya cinta, tapi jangan berlebihan. Cinta kita untuk modal taat. Makanya senang sedekah yang halal, nggak kikir begitu. B. Banyak menghitung musibah. Akhirnya berkeluh kesah. Seolah tidak ada nikmah. Padahal dibalik musibah full nikmah. Nikmah apa nikmat? Yang putih, nikmah apa nikmat? Nikmatun ndak diwakaf nenik mah. Nah, ngoten niku. Ini untuk menyesuaikan bahasa saja. Penggagal sukses akhirnya adalah banyak menghitung musibah niku ben berakhiran ha ngoten lagi tujuannya. Ben penak dirungokne. Banyak menghitung musibah akhirnya berkeluh kesah seolah tidak ada nikmah, padahal di balik musibah full nikmah. Nah begitu. Itu penggagal sukses akhirat. Sing dihitung mek musibah hai, akhirnya berkeluh kesah. Cerita ngetan ngulon ngalor ngidul mek sambate. Seolah dia itu tidak pernah mendapatkan nikmat sama sekali. Padahal di balik musibah itu full nikmat. Ketika Nabi menyampaikan khutbah hari raya, nasihat kepada ibu-ibu, nopo isine? Ayo nopo? Saya ngintip surga. Kok miskin yang paling banyak jadi penduduknya? Yaitu fakirnya muhajir dan orang yang sejalan mereka. Ketika saya ngintip neraka, kok yang banyak dari kalangan loh, kok jawab panjenengan? Jenengan sadar nggih? Kok jenengan dawuh ngoten? Ada yang tanya, kenapa? Apa kami kufur kepada Allah? Jawabnya tidak. Kamu kufur kepada kenikmatan. Seperti apa? Kamu sekian lama bergaul bahagia bersama suami, dirabekne seneng, bulan madu seneng, sampai lahir anak pertama, lahir anak kedua, lahir anak ketiga, entah sampai berapa. Satu kesempatan sikap suami menjengkelkan, akhirnya muring-muring si istri. Mas, kamu itu laki-laki nggak pernah membahagiakan istri. Kok iso lho? Nggak pernah bahagia dirabi kok ya demen, kok ya gelem, kok ya duwe putra barang, bruduli siji loro telu. Karena nangis nggih kira-kira ngoten niku nggih. Nggih. Malam pertama kelih nangis. Kan mesem-mesem bahkan mengatakan dunia milik kita berdua. Kenapa yang dihitung itu hanya musibah, kok nggak menghitung nikmat? Itulah yang menyebabkan gagal. Banyak menghitung musibah, akhirnya berkeluh kesah, seolah tidak ada nikmat. Padahal di balik musibah itu full nikmat. Allah itu bila mencintai hambanya diuji, dan itu berat.
supaya sadar saya diuji, supaya tampak saya seorang hamba, saya banyak salah, saya banyak minta ampun kepada Allah, dan syukur salahku kok diingatkan di dunia, gugur dengan musibah. Andaikan saya salah nggak diingatkan, salah saya bawa mati, dihukum di neraka, waduh susah kaya ngopo. Alhamdulillah kok tilik nih, kena musibah dosaku menjadi gugur, saya diberi pahala, martabat saya ditingkatkan. Makanya pahala lebih besar lewat musibah, bukan lewat kenikmatan yang biasa disebut dengan kenikmatan. Itu tadi bagian yang B. Yang C, sering ingkar nikmah, akhirnya kurang taat. Sing dieling-eling itu musibah, taatnya menjadi kurang, keronto-ronto. Makanya kita banyak menghitung nikmah. Sehat itu mahal, aman itu mahal, ilmu itu mahal, kita sadar Islam itu mahal, kita punya suami istri kok mudah diajak taat, itu juga mahal. Makanya itu supaya banyak dihitung, ojo menghitung susai wai. Terakhir kelima, pengobatan. Betul diperobati betul? Oh tuh, apa pengobatannya? Pertama, banyak ingat akhirat. Dua, dunia tidak dibawa mati. Tiga, hisab itu berat. Hisab diganti B. Hisab B. Hisab itu berat. Beratnya dunia sebagai pengingat beratnya akhirat. Beratnya dunia sebagai pengingat beratnya akhirat. Pernah nggak merasakan beratnya di dunia? Jatuh sakit, sakit perut sakit, nanti ibu-ibu melahirkan sakit, nggih. Itu sebagai pengingat. Nek donya nggak sepira wis kaya ngene larane, sun neraka kaya ngopo. Itu beratnya dunia, pengingat beratnya akhirat. Akhirnya ikhlas ibadah dan muhasabah, banyak menghitung diri, bahwa apikku masih sedikit, jelekku masih banyak, sehingga ditingkatkan ibadahnya ikhlas sunnah. Ini pengobatan supaya kita miliki. Apa tadi pengobatannya? Satu, banyak ingat akhirat. Dua, dunia tidak dibawa mati. Tiga, hisab itu berat. Empat, beratnya dunia, pengingat beratnya akhirat. Lima, ikhlas ibadah dan muhasabah. Ini bila dimiliki insyaallah akan menjadi pengobatan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan. Sering futur. Pertama, iman kadang naik, kadang turun. Pertama, siapapun itu mengalami, iman bisa naik, iman bisa turun. Demikian juga semangat juga sama, kadang semangat naik, kadang semangat juga turun. Itu wajar terjadi. Berikutnya, mungkin dari lalai dosa, kurang ingat akhirat, sehingga kurang peka terhadap sinyal-sinyal yang Allah berikan. Makanya bila futur, itu berarti diawali dosa saya, kurang ingat akhirat, kurang zikir. Akhirnya kita nanti akan obati, saya segera mati, bekalku belum cukup, kok santai-santai, apa yang dibawa. Jadi itu wajar terjadi, tapi juga ada pengobatannya. Lebih daripada itu, cari lingkungan yang baik, supaya bila futur nanti ada yang melihat dan mengingatkan dan mengalihkannya. Wes futur, lepas semangat, menyendiri, keronto-ronto nanti lah.
Akhirnya nggak ada yang mengingatkan, sendirian nyekel HP, nyapora pena, nah, akhirnya nonton tontonan yang digemari setan. Tambah futur nanti kalau begitu. Makanya butuh lingkungan teman yang baik. Ibnu Qayyim itu ketika futur itu mencari gurunya yang di penjara. Artinya apa? Cari lingkungan orang soleh. Jangan malah menyendiri. Cari lingkungan orang soleh. Termasuk juga silahkan ziarah kubur. Kok saya futur, katanya mati sanguku gimana? Nah begitu. Jadi itu wajar terjadi. Memang iman bisa naik turun, semangat juga seperti itu. Di balik itu juga ada dosa-dosa yang dimuhasabah. Maka solusinya tadi, cari teman yang baik, ziarah kubur. Insya Allah dengan begitu itu nanti akan bisa membangkitkan. Pokoknya jangan menyendiri, walau alam. Apalagi segera cukup, mungkin begitu yang kita sampaikan. Bila benar semata rahmat dari Allah, semoga kita diberi ilmu bermanfaat. Bila salah, semoga Allah membimbing kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.